susah membacanya ya. Makanya saya bilang saya nggak bisa merespon terlalu detail. Yang penting bagi kami survei itu menjadi evaluasi itu aja. Mau baik mau kurang baik jawabannya sama. Dia Ya Kang, hari ini agendanya apa tadi? Nyobain nasi uduk khas juga ya, Kang? RK. Masya Allah. yang utama adalah ditraktir nasi uduk. Masya Allah. Dan ini adalah kumpulan ustazah-ustazah se-Jakarta Peduli yang Palestina. peduli Palestina. Kemudian saya menceritakan juga ya beberapa cerita-cerita apa yang saya lakukan di Palestina. Ada masjid Syekh Azrin sudah berdiri. Saya cerita almarhum Eril juga kalau dulu kurban semasa hidupnya selalu di Palestina dan ada rencana membangun rumah yatim piatu juga ya. Mohon doanya. Nah, kemudian para ustazah peduli Palestina ini juga sudah deklarasi. Ya, insya Allah akan memperjuangkan pasangan Ridho nomor 1 di seluruh Jakarta sehingga menguatkan semangat bahwa yang penting dalam kampanye itu berikhtiar, berusaha. Betul? Yang namanya survei itu selalu naik turun beda-beda. Kalau hasilnya sesuai harapan, kerjalah sampai akhir waktu. Kalau belum sesuai harapan, apalagi kerjanya double-double. Jadi kalau ada pertanyaan tentang survei, jawaban saya sama, mohon maaf ya. Yaitu survei itu pembaca mood hari ini bukan penentu takdir. Takdir itu dijemput dengan kita kerja-kerja maksimal. Nah ini contohnya ya. Ini pulang dari sini para ustazah punya jamaah ya Bu, sebanyak-banyaknya yang akan disosialisasikan tentang pasangan Ridho. Ibu silakan sampaikan dulu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga banget punya gubernur yang cinta dengan Palestina dan mudah-mudahan beliau akan menandatangani masjid di Palestina dan kita akan ikut bersama beliau. Pokoknya Ustazah yakin benar menang 1 putaran. Ridho 1 putaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah disebut nih Kang soal survei Litbang Kompas kan tadi pagi ada hasil terakhirnya itu Pak Pramono Rano justru unggul nih Kang 38 sekian sama Kang Emil 34. Tapi salah satu yang disoroti justru adanya perpindahan Kang dari Kimplas PKB, Nasdem sama Demokrat basis pemilihnya itu sudah ternyata malah sekarang pindah ke Pak Pramono. Dari Kang Emil evaluasinya seperti apa sih melihat ada perpindahan dari akar rumput seperti apa? Survei itu dinamikanya minggu per minggu ya. Yang saya tahu data Kompas itu kan diambil sebelum debat kedua. Ada debat-debat yang sudah, ada survei-survei pasca debat juga yang sudah dirilis, angkanya juga kan meningkat ya. Nah, kalau ada perpindahan, sama aja Mbak. Pemilih PDIP juga di survei-survei minimal 25%-nya ke kami. Artinya apa? Ya namanya pemilih tidak ada namanya jaminan 100% akan sesuai dengan arah dari koalisinya. Itu aja jawaban saya. Karena yang disampaikan tadi juga sama saja dengan pihak di sana yang pemilihnya ternyata hampir 30% memilih pasangan Ridho. Saya kira itu. Tapi bakal ada perubahan metode kampanye nggak sih Kang? Karena kalau misalkan dibandingkan kayaknya kebusukannya Prano itu kayak dua kali lipat nih dari kata ketemu warga mungkin ya Kang ya? Ya kalau mau membanding-bandingkan silahkan. Agenda saya tiap hari sampai 10 agenda, kecuali saya mau jadi robot yang tanpa istirahat kan nggak mungkin juga. Dan yang namanya belusukan itu bukan soal jumlah kegiatan belusukannya, seberapa efektif jumlahnya optimal tapi menyentuh warga sebanyak mungkin kan, kira-kira begitu. Dan kita akan terus, dan metode kampanye kan nggak hanya belusukan, ada seperti ini. Ini kan dibalik 65 majelis taim ribu-ribu. Apakah saya harus satu-satu berkeliling ke ribuannya? Kan tentu tidak. Jadi metode itu diserahkan ke masing-masing. Menurut saya nggak usah terlalu diperbandingkan karena tiap pasangan punya strategi masing-masing. Kang, apakah itu juga tak pertanda bahwa mesin partai di Kipres nggak jalan? Atau seperti apa konsolidasi? Tanyanya itu melulu ya. PAN, Mas Eko kegiatan banyak, gitu kan. Dari Demokrat saya hadir beberapa kali. Gerindra paling banyak. Acara Golkar belusukan. Acara PKS apalagi. Itu kan
semua partai melakukan. Jadi kalau boleh rekan-rekan juga liput dong gitu ya kegiatan partai-partai Kim, tidak selalu maaf ya meliput sayanya gitu. Kalau nanya ke saya lagi saya jawabnya sama. Saya sudah menghadiri aktivasi dari multipartai sebanyak itu gitu ya. Bahwa mungkin ekspektasinya lebih ya itu masing-masing silahkan aja. Tapi yang saya tahu sejujurnya semua partai sudah melakukan aktivasi. Kang, ini kan masih banyak juga pemilih bimbang Kang di survei Kompas ini, ada strategi khusus kan untuk memastikan? Ya saya juga bingung ya karena tiap survei beda-beda. Di Kompas undecided-nya 25% kalau nggak salah ya. Di yang lain cuma 4% coba. Jadi susah membacanya ya. Makanya saya bilang saya nggak bisa merespon terlalu detail. Yang penting bagi kami survei itu menjadi evaluasi itu aja. Mau baik mau kurang baik jawabannya sama, teruslah berkampanye, mensosialisasikan sampai akhir waktu. Saya kira itu ya. Ingat kemarin kan ada LSI sama cloud tracking ini, sempat ada perbedaan. Cloud tracking yang memenangkan Kang Emil itu ternyata sekarang di sanksi etik ya, mungkin ada tanggapan soal itu kan? Kalau urusan internal organisasi, saya menghormati aturan hukum dan aturan organisasi. Jadi bukan wilayah saya untuk berkomentar terlalu jauh karena itu kewenangan dari organisasi masing-masing. Mudah-mudahan jadi evaluasi juga. Oke, makasih ya. Nah, nama panjang saya anak kedua dari kakak saya namanya Erwin Muniruzaman, awalannya akhirnya Mantu, kan berpantu. Yang terakhir Elvi Nazruzaman. Karena saya dinamai oleh kakek saya. Kakek saya adalah ulama di Jawa Barat, zaman Belanda, dipenjara 2 kali di Sukamiskin karena mama keduanya uang saya syahid tewas. Sampai sekarang jenazahnya juga tidak bisa merah itu. Nah itu ya. Kemudian warisnya saya ada organisasi, ustazah namanya